masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital, serta Anda bisa simak dan ikuti melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Untuk dialog interaktif Hai Bali Kengken, setiap Jumat kita akan berbincang seputar olahraga. Kali ini topiknya pembinaan prestasi atlet bola tangan. Bersama narasumber yang telah hadir di studio, Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau ABTI Kabupaten Buleleng, Bapak Kade Ari Wibawa. Selamat pagi Pak Kade. Ya, selamat pagi Bu. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Wah, luar biasa Salam Niki. bola tangan Indonesia. Oh, Indonesia. Wah, berarti ada gerakannya ya. Ada. Memang kalau bola tangan itu lebih tekniknya ke tangan ya. Iya benar, karena bola tangan. Karena bola tangan Ya. pengertiannya Kalau gitu bola ya. kaki lebih ke Kaki. Oke. Ya. Bagaimana aktivitas akhir-akhir ini Pak Kadek, karena kan ini sudah mau weekend gitu. Aktivitas saya pribadi kayak biasa, saya seorang pengajar Bu di SMP Negeri 2 Singaraja. Tetap keseharian saya itu mengajar, mendidik siswa saya. Nah, di sela-sela itu mungkin pada saat sore hari didampingi oleh atlet-atlet saya sebelumnya, atlet senior bola tangan Buleleng, mendampingi anak-anak atau atlet-atlet juniornya untuk latihan juga. Oke, berarti ini setelah ngajar langsung ke RRI ya? Iya benar sekali. Kelihatan kok. Kelihatan yang sudah selesai mengikuti kegiatan olahraga begitu. Jadi wajahnya tambah fresh gitu ya. Semangatnya juga luar biasa gitu ya. Nanti sharing ya Pak Kadek ya bersama pendengar terkait pembinaan prestasi atlet bola tangan. Ini sejauh mana sudah perkembangan yang namanya prestasi atlet bola tangan yang ada di Kabupaten Buleleng Pak Kadek? Buleleng. Ya, untuk prestasi di Kabupaten Buleleng masih di prestasi sebelumnya. Karena kompetisi yang kita ikuti juga kompetisi juga yang ada itu kan belum ada di ruang lingkup Pemprov. Ya, masih menjadi juara satu kita yang pegang untuk Porprov eksibisi sebelumnya. Kejuaraan juga pada saat kemarin di BK-PON. Di BK-PON itu ada beberapa atlet Buleleng yang awalnya 6 orang melakukan proses pemanggilan, tetapi karena 2 orang terbentur pekerjaan sehingga bisa ikut serta sampai akhir itu 4 orang dan ikut di BK-PON kemarin. Ya, di prestasi Bali sih bola tangan putra dan putri itu lolos PON sehingga siap untuk mengikuti kejuaraan di PON Aceh nanti. Di PON Aceh di tahun ini ya Pak. Wah, luar biasa capaiannya ya. Bagaimana terkait dengan evaluasi sebelumnya Bapak dalam pembinaan prestasi atlet bola tangan Di Buleleng? Oke. Salah satu prestasi juga buat kami di PKBTI Buleleng yaitu bagaimana kita bisa meregenerasi Bu. Ya, meregenerasi itu jangan hanya kita berpatokan pada atlet senior yang memang berprestasi sekarang. Kita harus bisa menumbuhkan bagaimana bibit-bibit atlet yang awalnya punya bakat di sana, kita arahkan sehingga menjadi lebih baik. Dan prestasi juga buat saya pribadi sebagai ketua umum Pengkap, di sana saya punya anak-anak ya, khususnya atlet senior saya, ada Adis, ada Ari Mahendra dan teman-teman yang lain yang senantiasa mengayomi anak-anaknya atau adik-adiknya di bawah seperti itu, sehingga adik-adiknya tetap terarah tanpa ibaratnya pemantauan 100% dari saya sudah atlet senior yang ibaratnya mendampingi di sana. Itu prestasi buat saya. Seniornya bisa mengayomi
Juniornya, seperti oke. itu prestasi buat saya, bukan hanya prestasi mendapatkan juara satu, mendapatkan peringkat pertama. Kalau menurut saya pribadi, Yeah. prestasi saya di Pemkab adalah bisa senior itu mengayomi juniornya dengan baik dan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Kalau umpamanya bisa seperti itu secara terus menerus, saya yakin prestasi akan mengikuti. Pembinaan yang baik akan mengikuti prestasi nantinya. Ya, ini cabang olahraga bola tangan sudah dikenal di semua sekolah yang ada di Buleleng ya Pak? Oke, benar sekali. Semua sekolah di Buleleng pada akhir tahun lalu kita mengadakan kejuaraan, Bu. Kita mengadakan kejuaraan dan antusiasnya juga luar biasa. Pada saat prosesnya juga anak-anak di sana mengikuti dengan luar biasa semangat dan fun terutama. Dan dari sana juga kita melakukan proses penyaringan atlet-atlet siapa yang kiranya berbakat, berpotensi untuk menjadi atlet Buleleng ke depannya. Kita rangkul jadi satu. Ya, yang tadi saya informasikan itu senior turun langsung untuk melatih juniornya seperti itu. Oke. Dengan pemantauan saya langsung juga, tapi tidak 100%. Nanti saya by data, konfirmasi ke seniornya sejauh apa proses latihan itu, bagaimana, ada kendala atau tidak. Kalau tidak, jalan terus. Kalau ada kendala, kita selesaikan sama-sama seperti itu. Ya, selama ini tidak ada kendala yang berarti dan disupport penuh memang dari KONI Buleleng dan Dinas Kabupaten Buleleng untuk tempatnya, Bu. Ya. Selama ini tempat latihan bola tangannya di mana Pak? Kita Dipusatkan? hanya bisa mempergunakan satu, Bu, lapangan di Kabupaten Buleleng untuk game atau latihan game atau latihan fundamental itu di Gor Buana Patri Singaraja, Bu. Oke. Syukurnya kita diberikan waktu dan tempat di sana sehingga kita bisa melakukan proses pembinaan di gor tersebut. Karena bola tangan itu memang perlu memerlukan tempat yang enggak luas. Dan gawang juga kalau umpamanya kita pindah-pindah, gawang itu harus kita bawa pindah-pindah kan agak repot. Syukurnya Gitu. kita diberikan tempat di sana sehingga kita bisa melakukan proses latihan dengan baik. Apa yang dilatih dalam permainan bola tangan, Pak Kadek? Latihan di bola tangan yang pertama itu pasti fundamental. Fundamentalnya itu seperti apa? Fundamental itu adalah latihan dasar. Di satu olahraga, ya semua macam olahraga, semua jenis olahraga itu pasti ada fundamentalnya. Kalau umpamanya dia sudah menguasai fundamental, kita lanjut ke fundamental lanjutan. Awalnya umpamanya lempar tangkap saja dengan posisi diam, kita kalau umpamanya sudah bisa, kita latih lagi lempar tangkap dengan posisi berlari ke depan, ke belakang. Kalau sudah bisa, kita lanjut lagi ke samping kanan, samping kiri. Seperti itu salah satu contohnya sih. Ya, apa sih yang menjadi poin penting ketika berlatih dalam bola tangan, Pak Kadek? Kalau bola tangan di dalam poin penting itu adalah kalau menurut saya semangat. Semangat ya. Semangat. Oke. Ya, bukan dia harus bisa dulu bola tangan, tidak. Saya bilang semangat. Orang yang semangat mempunyai motivasi akan berbeda dengan orang yang tidak semangat. Walaupun orang itu atau atlet itu sudah bisa nih, Bu, ya bagus, tapi dia nggak punya semangat untuk maju, ya udah stagnan segitu aja. Tetapi kalau umpamanya atlet nih, bukan atlet ya, seseorang pengen belajar, setelah itu dia punya semangat untuk berlatih, tanpa kita suruh pun dia akan berlatih. Jadi di sana akan progresnya akan jauh berbeda. Kenaikan, bagaimana dia menguasai, kita cukup menginformasikan satu kali, dia bisa melakukannya mungkin 5 kali seperti itu. Oke, teknik dasar mungkin yang harus dikuasai begitu Pak Kadek untuk bisa bermain bola tangan ini, apa saja tekniknya? Kalau teknik dasar dalam permainan bola tangan itu yang mendasari itu adalah seseorang, kecuali kiper ya, Bu, ya. Kalau kiper dia punya teknik dasar bagaimana caranya menepis bola, bukan menangkap bola, Bu. Menepis ya. Bola, Oke. ya, sehingga bola itu tidak masuk ke dalam gawang seperti itu. Kalau umpamanya di permainan bola tangan selain kiper, bagaimana seseorang itu yang pertama itu bisa mencengkeram bola. Kalau umpamanya dia tidak bisa, dulu waktu saya Platnas 2008, Bu, di Jakarta, saya adalah atlet bola basket. Saya pernah mewakili Bali waktu itu di Solo. Saya berpikir di sana ring yang bola yang saya lempar ke ring itu cukup mudah kalau menurut saya. Dan saya melihat gawang yang
nantinya saya akan lemparkan bola ke sana itu besar dibandingkan dengan ukuran ring. Saya kira itu gampang, ternyata saya coba itu susah. Mengarahkan bola harus kemana, apalagi bola itu dijaga oleh penjaga, itu susah. Kalau ada yang bilang main bola tangan itu lebih mudah dibanding main basket, kita harus coba dulu deh bola tangan, baru kita bisa ngomong seperti itu. Jadi memang bola tangan itu adalah permainan yang menurut saya menang keras, Bu, karena di sana ada grabbing. Ya, ada grabbing, dia bisa menarik, dia bisa memeluk, ya. Dia bisa menahan. Kalau di bola basket memeluk itu sudah unsportsman, jadi pelanggaran keras. Yeah. Pada saat orang, tetapi ada juga aturan di mana bola tangan itu sangat ketat. Pada saat orang shooting, udah action shoot, jump, dia nggak boleh diganggu. Udah loncat set, mau shooting inline, nggak boleh diganggu. Jadi hanya bisa hands up atau vertical hands up atau hands up aja. Oke. Seperti Ini itu. apakah tidak memerlukan ketelitian, Pak Kadek, seperti itu? Pasti sangat memerlukan ketelitian dalam dia harus mau lari kemana, dalam sebelum dia mau syuting atau mau passing kemana, atau ada yang jaga tidak, karena permainan bola tangan permainan cepat, Bu. Jarang ada dribble. Jadi dribble boleh. Berarti kecepatan termasuk juga teknik dasar ya, Pak? Kalau kecepatan teknik dasar sih tidak. Tetapi yang mendukung teknik dasar salah satunya kecepatan. Seperti Gitu. itu. Kalau Iya. teknik dasar kecepatan itu tidak. Tetapi physically-nya dia perlu cepat. Seperti itu. Daya tahan yang mendukung aktivitas dia bermain, ada kecepatan, ada kekuatan, ada yang namanya daya tahan. Power juga di sana diperlukan. Oke, selama ini dalam pembinaan atlet bola tangan apa yang menjadi tantangan, Pak, dalam perekrutan atletnya? Ini yang kalau tadi Bapak sudah berbicara yang sudah berprestasi ya. Oke. Nah, ini tantangannya yang sebelum berprestasi itu seperti apa? Mungkin kunci suksesnya untuk bisa berprestasi. Oke, yang seperti saya informasikan tadi, Bu. Pertama semangat, kita melihat nih semangatnya. Kita akan melakukan seperti sebelumnya, kita melakukan seleksi terbuka. Kita informasikan ke sekolah-sekolah, kita informasikan ke masyarakat juga lewat media sosial bahwa kita akan mengadakan seleksi terbuka untuk persiapan apa, seperti itu. Di sana kalau memang anak-anak atau seseorang yang semangat akan entah itu mencoba, entah itu memang dia akan mau mengikuti, dia akan datang. Dia akan datang. Tantangannya itu di sana dalam proses perekrutan itu adalah kita harus bisa memilih mana seseorang atau anak yang memang kita bisa lanjut untuk latih ke depannya. Ya, karena apa? Kadang kan sudah dari rumah semangat nih. Ya. Si anak sudah semangat sampai sana, ternyata tiba-tiba wah nggak segampang yang sering dilihat begitu permainan bola tangannya. Itu seperti apa? Mungkin antisipasi ataupun solusinya begitu, Pak? Kita selalu memotivasi. Jadi semua orang yang berproses apalagi awal itu pasti yang namanya ada yang namanya belajar dan berlatih. Kita akan mengajarkan bagaimana yang benar, teknik dasar. Kalau umpamanya salah kita perbaiki. Dilatih itu kapan? Pada saat dia sudah belajar. Kita ngasih tahu, setelah itu dilatih. Pada saat proses latihan kalau umpamanya dia minder, banyak, Bu, yang minder dia nggak bisa ini Iya. Ya kalau umpamanya kamu punya semangat, ayo kita latihan bareng-bareng. Motivasi itu penting, Bu. Motivasi dalam hal apa itu penting, bukan hanya di olahraga, tapi saya selalu menerapkan bagaimana saya seorang pelatih bisa memotivasi, bisa menjadi orang tua, bisa menjadi ibaratnya kakak di sana ya, dengan situasi tertentu, karena pelatih banyak aspek tuh, bisa jadi A, bisa di B, bisa di C, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memotivasi kalau umpamanya ada anak yang memang minder, saya nggak bisa ini, ayo kita coba lagi, ayo kita belajar lagi. Itu bisa, kenapa kamu nggak bisa, ayo kita belajar, seperti itu. Oke, berarti support yang luar biasa dari para pelatihnya begitu ya, benar. Pak ya? Iya benar, benar sekali. Ya, ini merekrut atlet binaan cabur bola tangan, apakah ada kriterianya begitu Pak Kadek? Mungkin dari tinggi badan, berat badannya, atau seperti apa? Kalau kriteria khusus sih kita nggak ada. Saya kriterianya cuma satu yang di awal tadi, yaitu semangat. Semangat aja Ya, karena saya pribadi lebih gampang mengajarkan orang yang semangat atau melatih orang yang semangat dibanding
melatih seseorang yang memang tidak memiliki semangat atau motivasi di cabang tersebut seperti itu. Kalau dia semangat, apa yang kita informasikan dia pasti meresapi, bisa mengikuti walaupun tidak baik karena dia baru mungkin gitu, kita perbaiki di sana seperti itu, dibandingkan memang anak yang memang tidak punya motivasi ke sana atau setengah-setengah, ya saya lebih baik suruh dia istirahat dulu, gitu. kamu lihat dulu deh seperti itu, seperti itu. Jadi pada saat akhir sesi latihan kita tanya lagi bagaimana. Kalau dia nggak semangat, nggak mau ikutin kita, nggak jadi masalah. Cuma yang kita ibaratnya teruskan itu anak-anak yang memang semangat, dan syukurnya di Buleleng saya lihat banyak sekali anak-anak yang termotivasi setelah kemarin hari kita mengadakan kejuaraan. Nah, kita bentuk lagi tim khusus untuk mengajarkan anak-anak yang semangat itu, yaitu kakak-kakak senior dari atlet bola tangan sebelumnya. Mereka itu sangat mengayomi apa yang saya informasikan ke mereka, mereka resapi, kakak-kakak seniornya mereka praktekkan langsung. Seperti itu, tetap saya dalam pantauan, saya minta video dalam proses latihan, saya pernah datang langsung ke sana ke tempat latihan, saya lihat langsung, dan apa yang mereka latihkan itu sudah sangat pas seperti itu. Oke, ini efektif latihan cabur bola tangan seminggu berapa kali, Pak? Efektifnya dalam pembinaan prestasi minimalnya itu 4 kali. 4 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu. Oke. Ya 3 kali. Lebih baiknya lebih daripada itu. Tetapi harus dilihat juga istirahat dari anak-anak. Kita nggak bisa setiap hari latihan tanpa istirahat. Ya kalau umpamanya dulu saya waktu jadi atlet pelatnas, kita latihan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Minggu kita istirahat, dan Senin sampai Sabtu itu pagi sore, kecuali hari Sabtu sore kita rest. Banyak aspek yang harus kita perhatikan dalam proses pembinaan. Kalau umpamanya kita mau membina seorang atlet, ya atlet yang baik, saya bilang untuk persiapan suatu pertandingan atau kompetisi, kita harus lihat juga nutrisinya. Kita nggak bisa ibaratnya itu dia tuh dilatih intensitasnya umpamanya sedang, tinggi, rendah, kita nggak bisa latih mereka tanpa kita menyampingkan nutrisi. Yang terakhir adalah istirahat. Kalau umpamanya kita latihan anak tersebut, suruh dia olahraga latihan dari hari pertama sampai hari terakhir, sedangkan kita tidak memperhatikan nutrisi, itu yang menjadi kendala nantinya. Jadi anak tersebut diyakinkan jangka panjang tidak bagus, lemah, letih, bahkan akan menjadi fatigue seperti itu. Oke, apalagi jelang PON ini kan lebih banyak latihan, Pak ya. Kendalanya cuma satu sih di kita. Apa itu, Pak? Latihan yang memang jaraknya jauh. Atlet Buleleng kan dia berangkat dari Singaraja ke Denpasar cuma buat latihan. Berarti latihannya atlet PON ini di Denpasar gitu, dipusatkan ya, Pak. Di sana. Itu yang saya bilang tadi, Bu. Anak-anak saya atau adik-adik saya, dia memiliki semangat. Kalau tidak semangat, tidak mungkin dia berangkat. Yang kemarin ikut BK pun dia tetap PP, Bu. PP habis latihan, kalau memang dia ada kegiatan di rumahnya atau di tempat kuliah, balik lagi. Bayangkan habis latihan dan dia pasti capek, dia harus balik lagi ke Singaraja. Kalau tidak semangat, dia nggak akan berangkat. Betul. Makanya itu yang harus diapresiasi, semangat mereka yang harus diapresiasi seperti itu. Makanya saya sangat bangga dengan adik-adik saya di Bekapon kemarin, mereka berjuang all out. Saya kan ada video live-nya juga, saya nonton di sana, mereka sudah berjuang luar biasa di sana untuk bawa Bali bisa masuk ke PON. Ya juga lihat atlet-atlet dari Badung, dari Tabanan, Hari Putra, saya lihat luar biasa perjuangannya. Pelatihnya juga sama, pelatihnya sangat all out, sangat perhatian dengan atletnya. Itu yang memang harus diapresiasi dari tim bola tangan Bali. Oke, raihan medali sebelum PON ini apa saja? Untuk apa nih? Untuk bola tangan, untuk Kabupaten Buleleng. Terakhir itu kan eksebisi Porprov. Eksebisi Porprov kita juara 1. Nah, itu, berarti mendapatkan medali emas ya? Iya, benar sekali, medali emas. Kita menggak sejarah, Bu. Sejarahnya apa? Pertama kali kita mengadakan Porprov kita juara. Pertama kali juga diadakannya apa namanya itu
kejuaraan terkabupaten kita juga juara, dan memang sejarah Buleleng yang pegang saat ini. Ini adalah tanggung jawab kami. Kita tidak menjadikan ini beban, cuma kita terus yang namanya berproses, tidak diam. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita dapat agar tidak lalai dan kita menjadi yang nomor 2 atau yang nomor 3. Kita tetap fokus dalam proses latihan, apapun itu hasilnya, dan kita tetap berproses. Oke, ya mungkin dalam permainan atau aturan penting dalam permainan bola tangan itu apa saja Pak Kadek? Kalau aturan ada banyak sih Bu. Salah satunya itu adalah kesalahan dan pelanggaran. Kesalahan itu terkait dengan turnover. Turnover itu bagaimana cara dribble yang benar, bagaimana caranya passing yang benar, bagaimana caranya biar tidak kena kaki pada saat kita passing, menerima bola seperti itu, bagaimana caranya kita menangkap bola yang benar itu seperti apa. Karena dalam aturan bola tangan itu kalau kita lihat sangat banyak, sama seperti bola basket. Yang terpenting sih di sini yang harus kita tahu pada saat kontak body atau kontak badan, bagaimana caranya kita menjaga agar tetap dalam keadaan aman atau safety, tidak ada foul. Foul itu terjadi apabila kita salah melakukan yang namanya penjagaan. Ya, sama seperti bola basket, kita punya posisi circle, ya posisi tabung. Kita berada dalam tabung, kalau umpamanya keluar dari tabung itu ditabrak, kita narik, otomatis itu foul namanya, holding. Dorong juga sama, nggak boleh, itu push. Mukul juga nggak boleh, nggak boleh, itu pelanggaran juga seperti itu. Penarik, memukul, leading nggak boleh. Gitu. Ya kadang-kadang kan orang boleh lewat tapi bola boleh lewat, orang nggak boleh lewat itu prinsipnya kan. Lewat garis orang apalagi dulu ya. Itu kan Jadi ada pada garisnya saat bola gitu ya. Lewat, kaki yang defense itu melewati apa namanya itu tabung, dia akan fall. Jadi nggak boleh seperti itu, ilegal. Jadi gitu. memang aturannya itu tidak jauh dari basket, cukup banyak. Jadi pemahaman di aturan itu memang harus lebih kita sosialisasikan. Kemarin hari kita sosialisasi juga sebelum pertandingan yang kita adakan. Kita pada saat TM kita sosialisasi aturan sehingga guru-guru yang mengikuti nanti, yang mendampingi tim bisa melatih di sekolahnya agar oh ini loh yang benar, oh ini yang nggak boleh, seperti itu. Makanya kemarin hari itu saya lakukan technical meeting jauh hari sebelum pertandingan agar guru atau pendamping tim bisa melakukan refreshment terhadap anak-anaknya seperti itu. Jadi kita bisa satu pemahaman bahwa apa yang benar, apa yang tidak, satu persepsi dirinya seperti itu. Baik, apa sih yang sudah dirasakan manfaatnya dari perekrutan atlet binaan dengan bergabung di cabur bola tangan ini, Pak Kadek? Oke, manfaatnya bagi ABTI Buleleng, ya kita bisa menambah ibaratnya atlet binaan yang nantinya bisa kita latih, yang astungkare bisa menjadi regenerasi atlet-atlet terbaik Bali seperti itu. Kita ngomongnya skupnya Bali, karena target kita ya Bali dulu. Kita nanti bisa ikut event nasional. Syukur kalau umpamanya dipanggil platnas dari salah satu atlet atau 2 atau 3 atlet kita, itu salah satu prestasi buat kita. Jadi prosesnya itu siap. Prosesnya ya sudah dirasakan oleh para atlet. Benar. Sudah mencapai ke internasional bola tangan ini, Pak? Untuk atau Buleleng, mungkin untuk Buleleng belum ya. Kalau saya dulu sudah kan jadi atlet platnas, mainnya di Asia. Itu kalau umpamanya anak-anak saya sekarang masih skupnya di PON atau di nasional, nanti kan dilihat proses seleksi atlet nasional Indonesia untuk kejuaraan internasional itu dilihat dari PON. Mana yang baik, pemandu bakat atau bidang prestasi dari PB Indonesia akan mencatat ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, putra dan putri.
kalau umpamanya ada salah satu dari 2 atau 3 dari kita, itu akan dilakukan proses pemanggilan seperti biasa, ya pelatnas nanti. Oke, harus ada regenerasi ya Pak ya? Pasti regenerasi itu hal terpenting dari prestasi Bu. Jadi regenerasi itu harus kita bina, harus kita jaga. Jadi kalau umpamanya kita tidak ada regenerasi, ya prestasi itu yang namanya usia Bu ya. Yeah. Usia produktif atlet itu akan semakin tinggi umur, produktivitasnya semakin menurun seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita tetap mengandalkan atlet yang hanya satu, yang dia nanti umurnya tambah banyak, otomatis produktivitasnya tambah rendah, kita akan tersingkir. Jadi perlunya regenerasi itu, dan sangat perlu, wajib untuk yang dilakukan dari semua cabang olahraga, ya agar prestasinya itu bisa tetap terjaga. Dan proses bagaimana kita menjaga regenerasi agar dia mendapatkan pelatihan yang baik, proses yang baik juga dalam pembinaan olahraga, itu yang terpenting. Kalau kita punya regenerasi tapi prosesnya kita salah dalam pembentukan atlet, sama dengan bohong Bu. Kita harus punya pelatih yang tahu program, kita harus tahu pelatih juga yang tahu terkait dengan keilmuan dari olahraga, karena itu jadi satu Bu. Kalau umpamanya orang hanya pegang prakteknya saja, tidak tahu perkembangan teori, ya saya yakin tidak maksimal. Tapi kalau umpamanya ada pelatih yang tahu tentang praktek, seorang praktisi, ditambah dengan dia paham terkait dengan teori pelatihan, saya yakin itu akan mengalami peningkatan yang baik dibandingkan yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi harus seimbang, teori dan praktek itu harus seimbang, balance gitu ya. Salah satu contohnya program latihan. Program latihan itu dibentuk berdasarkan teori. Kalau umpamanya ada pelatih yang tidak bisa buat program latihan, ya saya yakin walaupun optimal ya, tetapi saya yakin kedepannya perlu ditambahlah keilmuan kepelatihannya seperti itu, sehingga proses itu bisa tetap jalan, atlet juga aman dalam berproses, pelatih juga paham bagaimana pembentukan atlet yang baik seperti itu. Oke, iya. Sambil ngobrol ya Pak Kadek, kita juga menantikan atensi pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 ya di 08113999 dan topik Jumat pagi ini terkait pembinaan prestasi atlet bola tangan bersama Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau ABTI Kabupaten Buleleng, Bapak Kadek Ari Wibowo. Mohon izin Pak Kadek, sembari menantikan atensi pendengar, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ayo, Mak. Ayo. Paham juga, cuma pandai nyebut saja. Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun. Ha, itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi belaki dulu. Belaki? Tak, belari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Di antaranya, pastikan kondisi tubuh sedang baik. Ada baiknya konsultasi ke dokter untuk memastikan kondisi fisik cukup fit sebelum berolahraga. Buat rencana olahraga yang realistis. Setelah Anda memutuskan untuk memulai berolahraga, cobalah rancang rencana sederhana yang realistis.
Pilih jenis olahraga sesuai kemampuan. Anda bisa memanen manfaat untuk kebugaran tubuh dari berbagai jenis olahraga. Olahraga baik dilakukan secara teratur, namun harus tahu jadwal agar cara olahraga Anda benar dan aman. Pasalnya, olahraga berlebihan justru tidak baik untuk kesehatan tubuh. Pantau detak jantung setiap jenis olahraga. Pada dasarnya, akan meningkatkan detak jantung termasuk yang kelihatan tenang seperti berenang atau jalan kaki. Lakukan pemanasan. Pemanasan sebelum olahraga penting untuk membuat otot lebih lentur dan kuat, serta mempersiapkan anggota gerak tubuh melakukan pekerjaan yang berat agar tidak cedera. Cukup minum air, karena hidrasi penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh selama berolahraga. Menghidrasi tubuh dapat menurunkan resiko kram otot yang disebabkan oleh dehidrasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken seputar topik pembinaan prestasi atlet bola tangan bersama narasumber Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau ABTI Kabupaten Buleleng, Bapak Kade Ari Wibawa. Kita juga masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 jikalau ada kendala sinyal atau mungkin keterbatasan pulsa begitu ya, Anda bisa ke WA Pro 1 di 081139999790. Yang pastinya Pak Kade, ini yang sering ditemui di lapangan begitu ketika berlatih bersama para atletnya, kesalahan apa yang sering terjadi dalam cabur bola tangan? Kesalahan sih jarang terjadi. Cuma kendala sering seperti cedera. Karena kan atlet bola tangan itu seperti yang saya informasikan tadi, bola tangan adalah cabang olahraga yang full body contact, yang saya bilang keras, boleh meluk, boleh nahan. Jadi kalau umpamanya pemahaman dari orang defense atau orang bertahan tidak baik, dia akan melakukan kesalahan yang fatal. Jadi awal-awalnya dalam proses bermain bola tangan kita mengajarkan, ya di sana kendalanya banyak. Terjadi fall yang keras sehingga mengakibatkan cedera. Itu yang sering terjadi, sehingga kita antisipasinya melalui proses itu edukasi defense yang baik, yang benar seperti apa, sehingga kedepannya pada saat kompetisi kita tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Kendalanya sih itu cedera sering terjadi ya? Cedera di lapangan ya, karena memang full body contact pertama, yang kedua pemahaman. Nah, syukurnya akhir-akhir ini sudah mulai tidak ada kendala yang berarti terkait dengan defense, dan anak-anak juga melakukan prosesnya dengan baik, sehingga cedera itu bisa kita hapuskan, minimalisir. Ya, minimalisir. Iya. Itu. Baik, itu mesti rutin diberikan pemahaman gitu ya Pak Kade ya. Rutin, setiap kali ada kesalahan defense, kesalahan offense mungkin bisa terjadi, dia ya umpamanya kan, kalau umpamanya orang offense gerak lanjutannya nggak boleh berlebihan. Seperti pada saat gerak lanjutan dia mau syuting, dia nggak boleh menjulurkan tangan yang tidak megang bola terus ke depan, otomatis kan indikasi memukul atau mencederai, itu nggak boleh. Seperti itu. Jadi itu yang kita edukasi sehingga bisa meminimalisir kendala tersebut. Seperti itu. Oke. Dan ini sepertinya untuk merekrut
atlet baru begitu ya Pak Kade ya? Apakah ada istilah gampang-gampang susah atau bagaimana Pak Kade? Karena tadi resikonya atau yang sering terjadi nih kan kesalahannya cedera. Iya, benar. Tidakkah ada atlet yang baru bergabung di sana punya rasa ketakutan begitu? Kalau atlet sih kita cari gampang-gampang susahnya pada saat memulai. Karena bola tangan itu 4 tahun lalu saya kembangkan dengan almarhum Prof. Kance, dan sekarang itu ada Bapak Prof. Agung Lanang Parwate, dan rekan saya Kadek Suardike sekarang jadi dosen di Manado. Ya, bersama Pak Wayan Merte dulu makin jadi guru olahraga di SMA 4. Beliau yang mensupport kami di bola tangan, dan Pak Komang Arte dulu yang pada saat menjadi ketua KONI Kabupaten Buleleng mensupport penuh kami untuk proses pembinaan, kejuaraan, sehingga bola tangan itu bisa berjalan. Dan sekarang dibantu penuh juga oleh KONI Kabupaten Buleleng dalam proses pembinaan, yaitu Pak Ketum. Seperti itu. Makanya pada saat proses perekrutan pertama kalinya, karena kita harus memperkenalkan bola tangan di Buleleng, yaitu kita memang harus ekstra mengadakan kepelatihan dulu, mengadakan kejuaraan. Setelah itu, setelah diketahui, baru kita melakukan proses pengerekrutan. Kalau kita langsung rekrut ke sekolah-sekolah gitu, berminatnya anak itu kurang karena belum tahu bagaimana sih enaknya, bagaimana sih asiknya main bola tangan. Bola tangan tuh sangat asik. Di Jerman tuh olahraga nomor 1. Ya, nomor 2 sepak bola. Nah, kalau umpamanya ibu bisa buka atau rekan-rekan semua pendengar bisa buka di YouTube bagaimana permainan Olimpik dari handball, di sana akan diperlihatkan bola tangan yang memang dalam prosesnya nih, ya dia sangat memang fun. Bagaimana dia mengatur strategi lari bola, seperti apa pergerakan satu orang dengan orang lain, seperti apa saling bersambutan dia mengambil bola sehingga terbentuknya gol. Di sana bisa terlihat seperti itu kalau yang mau tahu bola tangan seperti itu. Nah, sering saya kasih tahu ke anak-anak saya pada saat prosesnya nonton YouTube seperti itu, nonton video bola tangan, jadi dia ada bayangan seperti itu. Jadi pada saat awalnya itu memang agak beratnya merekrut tuh bukan karena olahraganya yang keras, tetapi pada belum tahunya seseorang atau orang-orang siswa mungkin di sana tentang bola tangan itu seperti apa gitu. Makanya kita harus adakan pelatihan, kita adakan kejuaraan, coaching klinik di sana, bisa dikenal sehingga sampai sekarang bisa berkembang. Saya bilang perkembangannya luar biasa. Setiap ada kejuaraan, walaupun kemarin hari itu kejuaraannya mepet, di akhir tahun, di akhir bulan juga tetap antusiasnya luar biasa seperti itu. Oke, ini membutuhkan waktu berapa lama ya Pak Kade ya? Untuk apanya? Untuk setelah gabung ke cabur bola tangan menjadi atlet yang memang benar-benar bisa dikatakan ini layak loh sudah mewakili Buleleng. Oke, kalau kita berbicara terkait berapa lama, kita lihat progres. Seperti yang tadi awal kita diskusikan, Bu. Kalau umpamanya semangat itu adalah modal awal. Ada yang memang mengikuti umpamanya ya, tapi di anak-anak saya mereka semangat pasti ada progres. Tinggal kita bisa memilih mana yang terbaik di antara yang baik. Tetapi saya pernah melihat dan saya yakini teman saya sendiri sih, dia senang dalam olahraga. Ya, tapi karena semangatnya kurang, progresnya nggak ada. Jadi dia nggak bisa jadi atlet, cuma have fun aja jadinya. Jadi waktu itu tidak bisa menjamin bahwa seseorang itu bisa menjadi atlet kalau umpamanya dia tidak bisa memegang yang pertama semangat. Kalau umpamanya dia semangat, dia bisa mengikuti latihan dengan baik, ya saya yakin dia pasti ada progres. Untuk jangka waktunya tergantung nanti bagaimana pelatih bisa menilai seseorang itu sejauh apa dia bisa yang namanya melakukan progres seperti itu. Jadi jangka waktu itu tidak menjamin bahwa seseorang itu bisa menjadi atlet. Yang pertama memang harus ada motivasi, yang kedua itu harus ada semangat ada dalam dirinya sendiri agar bisa mengikuti latihan dengan baik dan benar. Oke, sudah ada WhatsApp
Dari Pak Aribawe, ini katanya selamat terus berprestasi Persatuan Bola Tangan Buleleng dengan utamakan sportivitas. Ya, benar sekali. Oke, silakan Bapak untuk semacam tanggapan positif kepada Pak Aribawe. Terima kasih Pak Aribawe atas doa yang diberikan kepada kami, khususnya di cabang olahraga bola tangan. Kita tetap akan berproses Pak, kita tetap akan semangat untuk membawa Buleleng ke prestasi tertinggi Pak. Mohon doa Bapak agar kami bisa menjalani proses ini dengan lancar dan dengan baik. Terima kasih. Iya, ini cabur bola tangan sudah ada sejak tahun berapa Pak Kadek? Di mana Bu? Untuk di Buleleng dan Buleleng, sudah berdiri juga pengurusnya? Oke. Pertama kali di Buleleng itu ketua umumnya adalah Pak Agung Lanang Parwate, Pak Prof Agung Lanang Parwate, pembinanya almarhum Prof Kance, dan Pengprof pertama kali SK-nya terbentuk itu ketua umumnya adalah Bapak Prof Kance almarhum. Ya. Kalau di Buleleng sudah 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Pertama kali ketua umumnya Pak Agung Lanang. Saya yang kedua, seperti itu. Dan kebetulan sebentar lagi di bulan Februari saya akan mengadakan muskap. Oke. Jadi rencananya seperti apa saya belum tahu. Ke depan apakah saya lanjut untuk menjadi ketua umum Pengkam ataupun bisa digantikan oleh rekan-rekan yang memang sama ataupun lebih semangatnya dibandingkan saya dan kami di pengurus. Baik. Mohon izin ya Pak Kadek ya, kita terima penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Ya, Papa Dimas, ada pantun sebelum langsung ke narasumbernya. Ya, tentunya tanggapan yang seadanya ya. Iya. Karena baru masa-masa penyembuhan. Oh iya, kemarin sempat sakit ya Pak ya. Buat Bapak narasumber, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Amal tomat sayur kelor. Jangan kasih kendor. Siapa gaspol? Wah, sayang sekali terputus. Waduh, ini belum apa-apa, baru pantunnya nih yang tersampaikan ke narasumber ya Papa Dimas. Ya, monggo disambung kembali atau mungkin seperti biasa keahliannya. Ini Papa Dimas punya keahlian Pak Kadek. Seperti atlet panjat tebing, jadi dia suka manjat. Oh ya. Iya. Kalau udah berada di atas ketinggian ataupun di atas pohon kelapa, dia sinyalnya bagus biasanya. Oke. Kita sapa kembali penelpon. Selamat pagi. Ngegen Mbak Ayu orang panjat tebing. Iya, memang Papa Dimas itu suka manjat pohon ya Pak Armade ya, untuk mencari sinyal yang baik demi RRI begitu ya, biar nggak hilang sinyal. Oke, Pak Armade, bagaimana? Apa yang ingin disampaikan? Dengan Pak Kadek siapa nih Mbak Ayu? Pak Kadek Ari Wibawe. Pak Kadek Ari Wibawe, saya ada pertanyaan. Iya Pak. Ya ini kalau handball atau bola tangan ini apakah sama dengan baseball? Saya penasaran. Itu aja, terima kasih. Makasih Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak Armade atas pertanyaannya. Jadi sebelum dijawab mungkin ada pendengar lain yang ingin beratensi kembali begitu ya, berinteraksi dengan narasumber, kita nantikan di 24644. Atau tadi Papa Dimas terputus, bisa nyambung ke WA Pro 1 ya di 081139997990. Baik, mumpung masih kosong nih Pak Kadek, silakan dijawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Armade. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Armade atas pertanyaannya. Nike baseball dan handball itu berbeda Pak. Berbeda, yang pertama beda cabang olahraga, yang kedua bentuknya dalam proses bermain juga berbeda. Kalau baseball dia memakai alat bantu dalam proses kegiatannya dia dalam bermain, bisa ada glove, ada sticknya juga. Seperti kalau bola tangan tidak memakai alat bantu Pak, ya cuma memakai bola saja. Tidak memakai slop tangan, tidak juga memakai stick atau selahnya. Seperti itu Pak Nggih. Oke, kalau penasaran Pak Armade mau praktek langsung. Oke, boleh Pak, boleh Pak. Kita untuk saat ini masih di jadwal awal di hari Selasa, Kamis dan Sabtu Bu. Kita latihan, di sana ada atlet senior yang berlatih, persiapan juga di PON untuk conditioningnya, sekaligus dibantu oleh atlet-atlet senior yang lain melatih atlet junior bola tangan Buleleng di sana. Untuk saat ini kita masih kebagian di jam
jam 1 sampai jam 3 sore. Itu untuk latihannya ya. Benar. Oke. Iya. Untuk jumlah wasit ini yang memimpin pertandingan bola tangan berapa, Pak Kade? Jumlah wasitnya 2 orang, Bu. Oh, 2 orang ya. 2 orang. 2008 2010. Iya. Itu wasitnya juga sama 2. Tetapi ukuran lapangan yang berbeda. Untuk ukuran bisa dilihat nanti di internet. Ya gitu. Jadi bentuknya juga berbeda. Untuk bentuk lapangan handball, beach handball khususnya dengan indoor seperti itu. Ya, hukuman untuk pelanggaran handball itu seperti apa, Pak? Hukumannya ada yang namanya garis 9 meter, Bu. Garis 9 meter. Kalau umpamanya pelanggaran yang ibaratnya terjadi di dalam 9 meter, ya itu harus dilakukan di atas 9 meter seperti itu. Yeah. Jadi entah itu grabbing-nya ada kesalahan sehingga mengakibatkan foul, apa mendorong seperti itu terjadi di dalam garis 9 meter, itu akan dilakukan seperti free throw di atas 9 meter seperti itu. Kita ada jarak syuting, Bu. Yeah. Ya, jarak syuting itu membentuk garis tengah lingkaran di depan gawang itu 6 meter, panjangnya 6 meter, diameternya 6 meter. Ya, tidak boleh menginjak garis pada saat melakukan syuting. Tetapi follow through-nya kalau umpamanya follow through atau lanjutannya dia menginjak ataupun masuk ke areal gawang, itu boleh. Istilahnya melakukan tolakan pertama akan syuting, tolakan loncatan akan syuting, itu nggak boleh lewat ataupun menginjak garis. Harus di luar dari garis tersebut seperti itu. Itu ya hukumannya ya. Hukumannya kalau beda lagi. Beda lagi hukumannya seperti itu. Okay. Kalau menginjak garis ya udah bola untuk kiper. Oh gitu. Iya, langsung bola untuk kiper. Kalau umpamanya yang grabbing, yang mendorong, illegal body itu selalu di atas 9 meter. Tapi kalau umpamanya kejadiannya di atas 9 meter semua, seperti foul-nya, memukul, menarik, mendorong, itu tetap di atas 9 meter di TKP. Di mana tempat kejadiannya, di sana dilakukan proses passing sih biasanya. Kalau terlalu keras bisa ada punishment 2 menit, 2 menit nggak boleh main. Ada kartu kuning, bahkan sportivitas itu yang utama. Kita dapatkan prestasi dengan sportif itu luar biasa. Kalau menurut saya pribadi sih sebagai atlet seperti itu. Jangan jadi sampai ada kecurangan gitu ya. Ya benar. Menunjung tinggi sportivitas seperti itu. Selalu saya ingatkan pada saat kejuaraan, pada saat technical meeting juga junjung tinggi sportivitas. Oke, iya. Modal utama selain semangat ini apa, Pak, dalam permainan bola tangan begitu ya? Apakah dari teknik dia menembak, melempar atau bagaimana? Oke, selain semangat memang yang seperti saya informasikan tadi, Bu, melempar bola kalau umpamanya tidak bisa mencengkram bola itu tidak akan maksimal. Bisa nggak dia melempar? Bisa, tapi tidak maksimal. Orang syuting notabene 80% dia harus bisa melakukan syuting dengan keras sehingga bola itu susah untuk ditangkap. Ada enggak syuting yang pelan? Ada. Syuting yang menipu kan. Gitu. Dicari ke kiri, bawa kanan pelan. Bawa bawah pelan, tak masalah. Tetapi normalnya 80% dari syuting itu pasti keras agar susah didapat oleh penjaga gawang. Dia harus bisa cengkeram bola. Cengkeram bola, semakin kencang kita mencengkeram bola, semakin kuat nantinya bola itu akan bisa dilemparkan. Semakin kita tidak bisa mencengkeram bola, semakin susah bola itu untuk dilempar secara keras. Seperti itu. Selain memang semangat, mencengkeram bola itu adalah faktor terpenting dari fundamental bola tangan. Bisa bergerak, bisa passing, shooting nggak bisa, hasil nggak ada. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa bergerak, bisa melakukan passing yang baik, sehingga finishingnya adalah shooting dan goal, itu yang utama. Seperti itu. Oke, Niki karena keterbatasan waktu ya. Siap. Pak Eka ya. Ari. Bisa Pak. Oh iya. Pak Kade Ari. Oke. Silakan apa yang ingin disampaikan terkait perbincangan pagi ini.
seputar olahraga bola tangan, mungkin semacam tips dan triknya atau semacam apa ya supaya menggugah masyarakat ikut bergabung di cabur bola tangan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan support luar biasa dari KONI Kabupaten Buleleng, sehingga kami di bola tangan sampai saat ini tetap bisa berproses dengan baik. Itu pertama, tanpa KONI Kabupaten Buleleng saya yakin kita tidak akan bisa berproses dengan baik, Bu. Itu pertama. Sebagai wadah organisasi olahraga kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya yang luar biasa. Dan pada pendengar semuanya yang ada dan bisa mendengar, kami mengadakan latihan itu di hari Selasa, Kamis dan Sabtu di jam 1 sampai jam 3 sore. Ya, kalau umpamanya ada yang mau melihat, mungkin sebelum mencoba bisa datang ke sana, kami welcome. Bagaimanapun juga perkembangan bola tangan khususnya di Kabupaten Buleleng perlu support dari masyarakat Buleleng. Kalau umpamanya kita mau bersama-sama, kenapa enggak? Ya. Itu aja, Bu. Terima kasih banyak. Itu saja. Oke, ya, semacam support dan motivasi ya pendengarnya dari Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia ABTI Kabupaten Buleleng, Bapak Kade Ari Wibawa. Ya, terima kasih, Bu Ayu. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Kade. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Salam sehat. Salam bola tangan Indonesia. Baik, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikenken untuk edisi hari ini Jumat 26 Januari 2024 terkait topiknya pembinaan prestasi atlet bola tangan. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.